Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Herlina Fernandes, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Impres Eka Sapta, Kabupaten Flores Timur. Dan perkenalkan, kedua beliau ini adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Abdul Rahman Baswan, dan pengajar praktik saya Ambrosius Pehanggening. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah murid yang terjadi di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dapat dilakukan dengan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang mana dapat menggeserkan identitas gagal ke. Selanjutnya, pada tahapan validasi tindakan yang salah, dapat dilakukan dengan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaharui hubungan dengan murid. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mereka mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kasus pertama, Adelia tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Selamat siang Adel. Siang Ibu. Apa kabar? Baik. Sudah jajan? Sudah. Adel, tadi pagi les agama ya? Iya. Iya. Tadi Ibu sempat dengar dari teman-teman, katanya Adel bertengkar dengan Alman ya? Iya Ibu. Kenapa Adel? Karena dia menyontek pekerjaannya saya. Oh, nyontek pekerjaannya Adel. Baik, wajar ya. Kalau Adel marah sama Alman karena Alman menyontek pekerjaan Adel itu wajar. Kalau ibu berada di posisinya Adel, pasti ibu juga buat seperti itu. Karena tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Pasti punya kesalahan. Ya Adel ya? Ibu. Lalu Adel buat apa dengan Alman tadi sampai teman-teman bisa cerita seru seperti itu tadi? Marahin dia. Terus pukul meja. Oh, pukul meja lagi tadi. Iya. Oh, pukul meja. Pasti Adel punya alasan kan kenapa sampai segitunya pukul, marah. Kenapa? Iya. Alasannya apa? Dia menyontek pekerjaan saya karena sudah susah payah kerjanya. Oh, Adel sudah supaya kerja jadi dia nyontek begitu. Jadi Adel tidak mau terima. Oke, baik. Adel memang tidak rela Adel punya pekerjaan dinyontek sampai Adel marah-marah. Tapi di sini ibu masih lihat niat baiknya Adel bahwa Adel tidak sampai memukul si Alman. Itu ibu salut untuk Adel ya. Oke Adel. Terus sekarang ibu tanya, keyakinan kelas apa yang Adel langgar sekarang dari apa yang Adel perbuat ini? Menghargai sesama teman. Oh, Adel melanggar menghargai
sama teman, keyakinan kelas kita punya ya. Iya Adel. Terus menurut Adel menghargai dan menghormati sama teman itu penting atau tidak? Penting. Penting. Kalau menurut Adel penting, keyakinan apa yang akan Adel lakukan pada saat Adel marah-marah? Banyak bersabar. Banyak bersabar. Bagus Adel. Terus Adel bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia. Bersedia. Adel harus melakukan atau memperbaiki dengan cara apa? Memaafkannya, Mm-mm. menghargainya dan menghormati. Oh, memaafkan Alman, menghargai dan menghormati Alman. Ya, Ibu. Iya, bagus. Luar biasa ibu punya anak. Jadi apa yang Adel utarakan ke ibu bahwa saya siap untuk memperbaiki dengan cara memaafkan, menghormati dan menghargai. Kira-kira kapan Adel bisa melakukannya? Sebentar. Oh, sebentar. Jadi dari sini boleh Adel Iya, ke Ibu. bawah untuk minta maaf begitu. Ya, Ibu. Tapi ikhlas kan? Ikhlas. Oke, hebat ibu punya anak. Baik Adel, semoga apa yang Adel mau memperbaiki bisa dapat Adel perbaiki sehingga hubungan antara Adel dan Alman akan tetap baik-baik saja ya. Oke, Ya, Ibu. terima kasih Adel. Selamat siang Adel. Sampai Siang, ketemu Ibu. dengan ibu sebentar ya. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Libu. Saya dari kelas 5A SD Impres Eka Sapta. Saya senang berdiskusi dengan Ibu Herlin Fernandes karena saya ingin mengendalikan emosi saya karena teman saya menyontek pekerjaan saya dan saya harus lebih banyak bersabar dan menghargai sesama teman saya. Terima kasih. Kasus kedua, Wahyu sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Selamat siang Wahyu. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Sudah jajan? Sudah. Oke, Wahyu, tadi ibu dapat laporan dari guru agama, katanya Wahyu sering datang terlambat ya? Ya, Bu. Sudah berapa kali Wahyu datang terlambat untuk pelajaran agama? 3 kali. 3 kali, berarti sering ya. Sering datang terlambat itu menurut Wahyu suatu kesalahan atau tidak? Satu kesalahan. Suatu kesalahan. Baik Wahyu, kesalahan itu manusiawi ya, dan semua orang pernah melakukan kesalahan. Begitupun ibu. Ibu juga pasti punya kesalahan seperti yang Wahyu lakukan. Tetapi yang penting di sini bahwa kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Baik. Wahyu sering datang terlambat. Berarti Wahyu pasti punya alasannya. Kenapa Wahyu sering datang terlambat? Kenapa? Begadang. Begadang buat apa? Menang. Begadang bermain game ya. Aduh, ini gara-gara HP ini ya. Oke Wahyu. Wahyu tahu dan kelas apa yang telah kita sepakati? Tahu. Tahu. Kalau tahu berarti kesepakatan kelas apa yang Wahyu langgar sekarang? Disiplin. Disiplin. Menurut Wahyu, disiplin itu penting atau tidak? Penting. Penting. Kenapa penting? Karena dapat bisa mengerjakan pekerjaan tepat waktu Mm-mm. dan dapat menghargai waktu. Iya, menghargai waktu, luar biasa ya. Baik, menghargai waktu itu memang sangat penting ya Wahyu ya, karena dapat bermanfaat untuk kita supaya kita menghargai orang-orang di sekitar kita dan juga pekerjaan jadi tidak menumpuk seperti yang Wahyu katakan tadi ya. Betul atau tidak? Betul. Mm-mm. Betul, saya meminta maaf karena datang terlambat. Saya berjanji tidak datang terlambat lagi. Oke. Saya akan meminta maaf kepada Ibu Guru Agama. Oke, baik, benar Wahyu ya. Jadi Wahyu sudah menunjukkan sifat yang baik dengan cara Wahyu akan meminta maaf kepada Ibu Guru Agama. Sekarang bagaimana caranya Wahyu agar tidak datang terlambat lagi? Apa yang akan Wahyu lakukan? Tidur tepat waktu. Tidur tepat waktu, Tidak begadang. tidak begadang. Bagus anak ibu. Baik Wahyu, kita sudah menemukan solusinya ya kan? Wahyu tidak akan begadang dan Wahyu akan datang pagi tepat waktu. Maka
Di sini Ibu akan berusaha bekerja sama dengan orang tuanya Wahyu agar Wahyu tidak datang lambat lagi. Dari itu semoga solusi yang kita temukan ini Wahyu bisa melaksanakannya sehingga tidak terlambat dan Wahyu akan disiplin waktu. Gitu kan Wahyu ya? Iya, berarti sekarang Wahyu boleh kembali ke kelas, menunggu Ibu di kelas. Sebentar baru kita lanjut pelajaran bersama Ibu ya. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya kelas 5A SD Impres Eka Sapta. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Herlina Fernandes. Saya dapat menemukan solusi agar tidak begadang dan tepat waktu datang ke sekolah. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.